Shalom, puji Tuhan, bersyukur buat kesempatan pada hari ini kita boleh bersama-sama untuk berjumpa walaupun hanya lewat media sosial. Namun inilah kesempatan yang baik kita boleh bersama-sama perkarya perkawan GKI Mazmur Temindung. Kita boleh bersama-sama berjumpa satu dengan yang lain. Saya percaya semua sehat dan Tuhan senantiasa menolong berkati kita. Amin. Ya, baik. Sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati dan telah menolong kami masing-masing dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh melihat akan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, rumah tangga kami. Dan pada hari ini Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kami lebih jauh, Tuhan layakkan kami, kuduskan kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu yang kami pelajari, yang kami renungkan bersama, menjadi kekuatan buat kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini penyerahan kami siap merenungkan firman Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya untuk membawa kita dalam perenungan ibadah, perkarya, dan perkawan. Dan ini perenungan perdana kita di bulan Agustus ini. Memang di tengah situasi yang kita alami dengan pandemi virus corona, ya kita harus melihat segala sesuatu juga sehingga pertemuan kita tidak aktifkan seperti yang telah berlangsung dalam beberapa waktu yang telah berlalu. Namun kita bersyukur karena ada media sosial yang bisa kumpulkan kita dan kita boleh bersama-sama pada kesempatan ini. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membawa kita terus belajar dengan tema yang sudah kita putuskan, yaitu keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus. Keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat hari ini, sore ini. Kita buka di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Saya ingin bawa kita fokus pada ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kita perkatakan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Efesus 4 ayat 16, 2, 3. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Ini menjelaskan bagaimana di dalam kehidupan, dalam kesatuan jemaat. Ya, memang bicara tentang keseluruhan jemaat disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Rasul Paulus tulis kepada mereka. Dan kalau kita melihat bahwa memang gereja adalah keluarga besar dan keluarga adalah gereja kecil. Sekali lagi, gereja adalah keluarga besar dan keluarga adalah gereja kecil. Artinya begini, bahwa di dalam gereja kita akan berkumpul bersama, kita bertumbuh bersama, tetapi di dalam keluarga kita masing-masing, keluarga kecil kita juga akan bertumbuh bersama. Dan di sana juga kita melihat bahwa kalau gereja kuat, seperti saya pernah katakan ini, kalau gereja kuat, keluarga kuat. Kalau keluarga kuat, gereja kuat. Nah, dari perenungan firman Tuhan ini memang kalau kita melihat bahwa Paulus ingin menjelaskan kepada mereka yang ada di Efesus bahwa mereka harus melihat akan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, sehingga bagaimana mereka harus bersama-sama melihat semua yang akan dikerjakan itu kepada satu fokus, yaitu Tuhan. Makanya di ayat yang ke-16 berkata, daripadanya lah seluruh tubuh. Artinya bahwa hanya karena Tuhan, oleh karena Tuhan, semuanya ada. Dan bagaimana kita menikmati kehidupan, semua karena Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan ini bahwa keluarga harus bertumbuh di dalam Kristus. Harus benar-benar dapat bertumbuh dalam Kristus. Pertanyaan saya, saat ini kita alami pandemi virus corona, ya, apakah iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah dalam keluarga kita semakin bertumbuh, semakin kuat lagi di dalam Tuhan? Atau sebaliknya? Karena kita sudah tidak datang ibadah ke gereja lagi, akhirnya iman kita juga sudah, ya kita katakan mulai merosot.
kita tidak semakin kuat lagi. Beda kalau kita ibadah ke gereja, ibadah terus datang ke gereja, semakin kuat. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus bertumbuh. Saya merenungkan firman Tuhan ini dalam minggu-minggu ini, saya sampaikan juga dengan istri bahwa kenapa Tuhan kasih tema ini untuk kita di Perkarya Perkawan, ya, karena Tuhan ternyata mau lihat apakah kita benar-benar mau bertumbuh di dalam Tuhan di tengah situasi yang kita hadapi, di tengah tantangan yang kita alami pada saat ini. Kita bertumbuh enggak? Yang Tuhan mau kita bertumbuh. Dan waktu kita melihat di dalam perbedaan keluarga, memang kita tidak bisa samakan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Ada perbedaan-perbedaan. Tetapi yang saya mau tekankan bahwa dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahwa ini dijelaskan bahwa segala sesuatu telah tersusun dengan rapi dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Artinya bahwa Tuhan sudah merancangkan keluarga itu sedemikian rupa. Banyak perbedaan, banyak. Istri gak bisa sama kadang dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua tidak bisa sama. Tetapi kita melihat bahwa segala sesuatu dikatakan sudah tersusun rapi oleh tiap bagiannya. Siapa yang menyusunnya? Kembali ke sebelum ayat yang, di awal ayat yang ke-16 ini. Daripadanya lah seluruh tubuh tersusun. Berarti Tuhan yang sudah merancangkan sedemikian rupa di dalam setiap keluarga. Dan selanjutnya ditekankan pada bagian firman Tuhan ini bahwa sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Artinya bahwa pertumbuhan yang sesungguhnya itu waktu kita mendasarkan segala sesuatu dengan kasih. Bicara tentang kasih, kasih itu ya sering dikonotasikan berbeda, ya diartikan berbeda dengan beberapa orang gitu ya. Tetapi saya mau lebih tekankan bahwa bicara tentang kasih, di mana kita selalu selaraskan kebenaran firman Tuhan dengan kasih yang kita berikan. Artinya bahwa kasih itu terkadang menegur, kasih itu terkadang menasehati, kasih itu terkadang harus merangkul. Itulah kasih. Bagaimana kita melihat akan kasih? Kita terkadang merasa bahwa supaya kita aman, kita nyaman, nggak perlu sampaikan segala sesuatu yang rasanya menjadi ganjal dalam hidup kita, ya, antara istri dan suami. Terkadang kita merasa bahwa ya biar semuanya aman saja, kita nggak perlu tegur, kita nggak perlu nasihati. Itu salah juga. Harus firman Tuhan katakan kita menasihati satu dengan yang lain, karena disitulah kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pertumbuhan yang Tuhan harapkan dalam keluarga kita. Dan kiranya ini menjadi perenungan kita dalam menjalani minggu ini, bahwa semakin kita melihat akan kesatuan kita di dalam keluarga, kita bertumbuh di dalam Kristus. Dan bagaimana kita juga senantiasa juga mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita. Kita sadari bahwa dalam menjalani hidup ini ada begitu banyak hal yang kita hadapi. Di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Tapi ingatlah firman Tuhan bahwa kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tantangan yang kita alami saat ini, penderitaan yang kita alami saat ini, jangan sampai menggoyahkan iman kita di dalam Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam Kristus. Dan sungguh kami bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kami pada kesempatan ini bahwa bagaimana kami melihat bahwa segala sesuatu Tuhan telah tentukan di dalam hidup kami. Kami menjadi suami, kami menjadi istri, dan kami senantiasa dapat menjalankan semua tanggung jawab kami, peran kami di dalam keluarga kami, Bapa. Dan terlebih kami juga bersyukur karena kami boleh belajar firman Tuhan yang mengajarkan kami ketika kami bertumbuh di dalam kasih Kristus. Ajar kami, Bapa, untuk selalu dekat dengan Tuhan, sehingga kami juga terus dapat merasakan kasih Tuhan, dan kami juga dapat mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan keluarga kami, Bapa. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami lewati saat ini, di tengah begitu banyak hal yang kami alami, bahkan di tengah pandemi virus corona ini, Tuhan yang senantiasa menolong kami, dan kami sebagai anak-anak Tuhan dapat mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan ini. Kami sudah berhenti merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun biarlah Roh Kudus-Mu menjelaskan dengan lebih detail kepada setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama pada kesempatan ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan minggu depan lagi kita juga akan melaksanakan perenungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan waktu, kita bersama-sama, walaupun kita di rumah masing-masing, tetapi kita
satukan iman kita, kita satukan hati kita untuk berdoa, untuk bersekutu, memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan tetap semangat jalani minggu ini, jaga kesehatan, dan biarlah kita senantiasa juga terus memberi yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.